Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Keith Elmore, ayat tentang embrio menguatkan keislamannya. Satu ayat yang menarik perhatian seorang profesor adalah ayat tentang embrio hingga dia memutuskan untuk menjadi muslim. Surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelas padamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang telah kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan di umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya atau pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah." Ayat itu menarik perhatian Profesor Keith Moore. Moore adalah profesor embriologi yang menulis buku terkenal The Developing Human. Buku itu merupakan referensi mahasiswa Fakultas Kedokteran dunia. Al-Quran membuat tanda di buku-buku Profesor Keith Moore. Dalam edisi selanjutnya, dia mendapatkan informasi yang dia pelajari dari Al-Quran tentang embriologi. Dia adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy pada 1989. Juga seorang ilmuwan anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku mereka juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana, Moore didekati oleh komite embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan juga hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama 3 tahun bekerja sama bersama komite embriologi tersebut, dia telah membantu menafsirkan banyak pertanyaan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kuku atau rahim. Kemudian mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta." Sang profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam dalam abad ke-7 tersebut, sebelum ilmu embriologi didirikan. Tidak mungkin ayat ini ditulis tahun 7 Masehi, karena apa yang dikandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop, katanya. Namun, dia mengatakan ungkapan mikroskop itu hanya candaan.
Saya hanya bercanda, tidak mungkin Muhammad yang mengarang ayat seperti ini. Mon mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menemukan kebenaran saat dia membantu mengklarifikasi isi ayat Al-Quran tersebut. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan atau Allah, karena semua itu tidak terungkapkan hingga berabad-abad kemudian. Hal ini membuktikannya kepada saya bahwa Muhammad pasti seorang Rasul atau utusan Allah atau Tuhan. Namun, dunia telah bangkit saat Kit Mon mengeluarkan buku tentang embriologi klinis. Di dalamnya, dia menulis tentang diutamakannya Al-Quran dalam menyebutkan fakta perkembangan embrio. Kesempatan penulis barat menyebut bahwa Al-Quran tidak dapat ditulis oleh Rasulullah, karena ini adalah buku pengetahuan berisikan topik yang menakjubkan. Kesimpulan tersebut menunjukkan dengan arif bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Klaim yang paling mudah adalah bahwa beberapa komite anatomi membantu Rasulullah mengerjakannya. Namun, ada yang bilang setan membantunya mengarangnya. Ini adalah kesimpulan yang penuh fitnah. Miller memikirkan secara mendalam tentang klaim terakhir yang menganggap sebagai semacam pelarian dan juga kegagalan untuk menghadapi kebenaran. Jika Al-Quran diilmiahkan setan, mengapa iblis mengisi bukunya dalam penghinaan terhadap setan? Makhluk pengganggu manusia itu selalu mengajak manusia untuk mengingkari perintah Allah, sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka penuh siksa. Banyak buku tidak dapat mengguyuhkan penjelasan yang dapat diterima tentang keajaiban Quran. Berbagai kesimpulan buruk tentang Islam selalu dilontarkan dalam berbagai media. Namun, itu semua justru menjadi pemicu orang untuk lebih mendalami hakikat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang terbuka sehingga sangat memungkinkan dipeluk oleh seluruh agama, seluruh macam suku, etnis, bangsa yang ada di jagat raya ini. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan saja terbuka, hanya boleh diikuti dan juga dipeluk oleh suku bangsa tertentu, tetapi oleh siapapun yang bersedia mempercayai. Berikut adalah fakta-fakta agama Islam terbuka bagi semua bangsa di seluruh dunia. 1. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari sebelum lahir hingga setelah meninggal dunia. 2. Islam merupakan risalah bagi seluruh alam semesta. 3. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam adalah agama yang modern dan juga seimbang. Islam mengajak untuk memiliki keyakinan yang didasarkan pada dalil pasti dan juga yang kuat. Islam bukan hanya agama yang mementingkan ibadah risalah saja. Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu dari Allah, bukan dari manusia ataupun Nabi Muhammad SAW. Islam juga dikenal sebagai agama dan juga peradaban yang telah ada sebelum lebih dari 14 abad yang lalu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.